Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih sehat ya anak-anakku semua, masih semangat belajar. Ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran BPI, Bina Pribadi Islami, atau yang dulu kita kenal dengan mentoring. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa belajar dulu. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar apa ya? Check it out. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan belajar sirah tentang perang Uhud. Ketika semester lalu kemarin kita sudah belajar tentang perang Badar ya anak-anak. Kita lanjut ke perang Uhud. Mungkin ada ya dari kalian yang sudah pernah mendengar perang ini begitu ya. Mari kita simak baik-baik. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal tahun ketiga Hijriah. Orang-orang Quraisy Mekah berambisi sekali membalas kekalahannya pada perang Badar Raya. Kemudian orang-orang Quraisy Mekah mempersiapkan suatu pasukan dengan kekuatan 3.000 orang yang dalam pasukan itu nih ada 700 pasukan infanteri, kemudian ada 200 orang tentara berkuda atau kavaleri, kemudian 17 orang wanita. Seorang di antara mereka dari 17 orang wanita ini bernama Hindun ya, dia adalah istri Abu Sufyan. Ayahnya Hindun ini meninggal atau terbunuh pada saat perang Badar Raya. Salah satu alasan kenapa Hindun ikut perang Uhud ini adalah mau balas dendam kepada kaum muslimin. Nah, singkat cerita, pasukan Quraisy ini kemudian dipusatkan nih di sebuah lembah di pegunungan Uhud. Nah, Uhud ini adalah sebuah pegunungan anak-anak. Nah, pegunungan Uhud letaknya 2 km sebelah utara Madinah. Jadi di pegunungan Uhud ini pegunungan yang terjal begitu ya anak-anak, berbatu begitu. Nah, menghadapi tantangan ini Nabi Muhammad dan beberapa orang sahabatnya berpendapat bahwa kaum muslimin tidak perlu menemui musuh-musuh yang sudah siap siaga itu. Nah, sebaliknya orang-orang Islam tetap siaga di Madinah saja dengan taktik bertahan begitu ya anak-anak. Namun sekelompok orang Islam nih, kaum Muhajirin dan Ansor, terutama para pemuda yang tidak ikut ambil bagian dalam perang Badar, berambisi besar untuk menghadapi kafilah dagang kaum musyrikin Mekah. Nah, atas desakan para pemuda-pemuda tadi akhirnya Nabi mulai goyah begitu ya anak-anak. Akhirnya menyetujui para pemuda tadi untuk menghadapi musuh begitu. Nabi Muhammad sudah keluar dari rumah dalam keadaan siap mengenakan baju besi, menyandang tameng dan memegang tombak serta pedang. Nah, melihat gelagat Nabi ini, sebagian sahabat yang tadinya sependapat dengan beliau untuk tidak berperang menyatakan penyesalannya begitu terhadap orang-orang yang memaksakan keinginan untuk berperang. Mereka yang memandang tidak perlu meladeni tentara-tentara Quraisy tadi mengatakan kepada Nabi, "Kami tidak mau mengirimmu. Jika engkau tetap setuju berangkat, berangkatlah. Dan jika engkau urungkanlah." Kemudian Rasulullah menjawab, tidak pantas bagi seorang nabi yang sudah mengenakan baju besi untuk menanggalkannya kembali, hingga Allah menetapkan sesuatu baginya dan bagi musuh. Nah, kemudian beliau berangkat bersama dengan pasukan kurang lebih 1.000 orang. Nah, 1.000 banding 3.000 nih anak-anak di perang Uhud. 200 orang diantaranya memakai baju besi dan hanya 2 orang tentara berkuda. Padahal tadi
kafir yang berkuda aja 200 ya, sementara kaum muslimin cuma 2, jadi 1:3 nih pasukannya. Nah, setelah berangkat, Nabi Muhammad kembali menyeleksi pasukannya nih. Ternyata di dalam pasukannya itu ada ratusan orang Yahudi yang menggabungkan diri dengan tentara Islam. Pasukan Yahudi tadi itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya Nabi pun bertanya nih kepada para sahabatnya, apakah mereka telah masuk Islam? Sahabat menjawab, belum. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengusir pasukan Yahudi. Nah, setelah tadi mengusir 300 orang pasukan Yahudi, jadi sisa berapa sekarang pasukan Nabi Muhammad? Dari 1.300 pasukan keluar, nah tinggal 700 orang pasukan. Nah, semakin sedikit nih anak-anak. Nah, sampainya di pegunungan Uhud tadi, mereka segera melakukan pengaturan pasukan dan pembagian posisi. 50 personil ditempatkan di sebuah bukit yang terletak di belakang lereng, di mana pasukan dikonsentrasikan di bawah pimpinan Komandan Abdullah bin Jabir al-Ansori. Mereka bertugas menghadang pasukan musuh yang akan menyerang dari bukit itu. Kemudian, singkat cerita, segala sesuatu telah diatur dan serbuan pun dimulai. Tentara Islam berhasil mengungguli musuh dan beberapa di antaranya telah terbunuh, sementara pasukan kaum kafir lainnya yang tidak terbunuh melarikan diri. Tetapi sayang 1000 sayang nih anak-anak, tentara-tentara Islam ini mulai tergiur untuk mengambil harta rampasan perang. Karena yang musuh tadi kan bawa ini ya, bawa baju besi, bawa tombak, bawa pedang, dan mereka lari kocar-kacir, itu tidak bawa itu semua. Nah, pasukan Islam ini mulai tergoda untuk ngambilin harta rampasan perangnya itu. Nah, kemudian setelah tergoda tadi dan pasukan-pasukan Islam yang sebenarnya ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk berada di bagian di atas bukit ikut turun mengambil harta rampasan perang. Tidak kurang dari 40 orang diantaranya turun ke lereng untuk ikut serta mengambil harta rampasan yang begitu banyak, sehingga hanya tinggal 10 orang saja yang berada di atas bukit. Komandannya tadi siapa namanya? Abdullah bin Jabir al-Ansari sudah mengingatkan mereka nih untuk tidak turun ke lereng, tapi tidak berhasil menghalangi mereka. Nah, malah mereka tuh malah menjawab komandannya begitu dengan berkata, tidak perlu lagi kita bersiaga di sini, bukankah peperangan telah usai? Nah, kelemahan regu pengawal bukit yang hanya berkekuatan 10 ini tadi dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Di sini pada saat perang Uhud ini Khalid bin Walid belum masuk agama Islam ya anak-anak, dia masih kafir. Khalid bin Walid ini bertindak sebagai komandan tentara kaum kafir Quraisy Mekah. Nah, secepat kilat ia menyerang dan melumpuhkan regu pengawal yang berada di atas bukit tadi dan turun ke lereng gunung seraya menyerbu habis-habisan dari belakang. Tibalah giliran pasukan Islam yang kocar-kacir dibuatnya. Pasukan musuh balik menyerbu mereka dari setiap sektor sambil mendekati posisi Nabi Muhammad. Dalam keadaan posisi yang genting ini disyiarkan pula bahwasanya Nabi Muhammad itu telah terbunuh, sehingga tentara Islam semakin porak-poranda. Jadi itu isu begitu ya anak-anak yang ditiupkan oleh tentara kafir kepada tentara muslimin agar mereka lemah secara psikologis. Pada waktu itu Nabi terkena lemparan batu sampai jatuh pingsan. Tentu saja semua anak panah musuh terarah kepada Nabi Muhammad ya begitu ya anak-anak. Sampai di dalam peperangan ini tuh wajah Nabi, lutut, bibir bawah itu sampai luka-luka, sedangkan tutup kepala yang Nabi gunakan untuk melindungi kepala itu sampai pecah. Posisi Nabi hanya diapit oleh puluhan tentara saja, bayangkan ya, dihujani musuh dengan anak panah dan sahabat-sahabat yang melindungi Nabi itu sampai gugur di medan perang begitu ya. Salah beberapa di antara sahabat yang mati-matian melindungi Rasulullah adalah Abu Dajana, Sa'ad bin Abi Waqqas begitu ya. Kemudian ada pula seorang wanita yang bernama Ummu Imarah Nusaibah al-Ansari. Dia ini adalah seorang wanita yang tadinya nih bertugas sebagai perawat tentara Islam yang luka-luka, tapi melihat Nabi kok terancam jiwanya begitu ya anak-anak, ia segera memagari Nabi beserta suami dan 2 orang putranya. Jadi tadi Ummu Imarah suami dan 2 orang putranya yang ikut
perang begitu, melindungi Rasulullah sehingga mereka sendiri pun meninggal begitu anak-anak. Nah, atas keberanian yang luar biasa itu Rasulullah berkata kepadanya, semoga Allah memberkahi kamu sekeluarga. Ya gimana ya nggak didoakan Rasulullah, karena semuanya tuh meninggal gitu dari dia sendiri, suami dan anak-anaknya. Nah kemudian di detik-detik Nusaibah ini meninggal, Nabi berdoa agar dapat keluarga itu disatukan di jannah begitu ya anak-anak, di surga Allah. Kemudian pada saat kritis ini ada seorang tentara Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf menyerang Nabi dengan pedang terhunus, sehingga tidak ada jalan lain buat Nabi selain membela diri. Diambilnya sebatang tombak, kemudian dilemparkan ke tubuh Ubay sehingga Ubay tidak jadi membunuh Nabi karena dia meninggal dulu begitu ya. Nah, dalam perang Uhud inilah satu-satunya kesempatan, maksudnya Rasulullah membinasakan jiwa seseorang, yaitu Ubay bin Khalaf ini tadi ya, karena kalau Rasulullah itu nggak bakal membunuh seseorang jika dia ketika beliau tidak benar-benar kepepet untuk membunuh anak-anak, walaupun itu dalam perang loh, itu Nabi Muhammad. Nah singkat cerita, alhamdulillah nih Rasulullah masih mampu bangkit dan keluar dari lubang tempat yang terperosok dengan bantuan Tolhah bin Ubaidillah ya anak-anak. Melihat sekelompok orang-orang musyrik Mekah masih berada di atas gunung, diperintahkannya satu regu untuk mengajarnya, seraya berseru kepada seluruh pasukan. Mereka itu tidak pantas mengungguli kita. Ya Allah, tiada kekuatan bagi kami kecuali karena Engkau. Sambil bersiap-siap untuk berlari, berkatalah Abu Sufyan, hari ini adalah hari pembalasan perang Badar. Nah, Abu Sufyan tadi kan suaminya Hindun ya, yang mereka mau balas dendam di perang, karena kemarin mereka kalah di perang Badar. Di perang Uhud ini menelan korban sebanyak 70 orang dan pasukan Islam dan 23 dari kaum musyrikin. Suatu hal yang sangat menggemaskan atau sangat ini tuh peristiwanya ketika itu Hamzah, paman Rasulullah, beliau itu kan terkena panah. Si Hindun ini senang banget nih, yang perempuan dari kaum kafir Quraisy tadi loh anak-anak. Senang banget karena Hamzah itu tergeletak begitu ya. Nah akhirnya karena tadi Hindun itu sudah benci banget melampiaskan dendamnya kepada umat Islam atas meninggalnya ayahnya di perang Badar, dibelahnya lah dada pamannya Nabi Muhammad yang bernama Hamzah tadi, dan diambil hatinya lalu dikunyah-kunyah. Masya Allah, ini hujan anak-anakku semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Mungkin lanjutkan lagi ya, tinggal sedikit. Mengenai perang Uhud ini terdapat beberapa ayat yang berisi nasihat pelipur kesedihan kaum muslimin, kekalahannya, dan mengingatkan akan sebab-sebab terjadinya kekalahan itu. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran 139 sampai 142 dan Quran surat Ali Imran ayat 152 sampai 153. Kalian nanti bisa buka Al-Quran kalian untuk baca artinya ya anak-anak. Itu sekian sirah tentang perang Uhud. Oke, itu tadi materi kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajarannya ya. Ketemu lagi dengan Bu Guru on my next video pekan depan insyaallah. Pekan depan kuis dulu ya anak-anak. Ada yang nungguin kapannya kita masak-masak lagi? Ditunggu aja ya, insyaallah sebentar lagi. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.